Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan kenikmatan yang tidak terhingga dan anugerah yang tidak terhitung. Alhamdulillah, setelah sekian lama kita tidak berjumpa, pada sore hari yang berbahagia ini Allah SWT mudahkan perjumpaan kita, dan semoga perjumpaan kali ini adalah perjumpaan yang lebih barakah, lebih banyak kebaikannya, lebih bersemangat untuk terus menimba ilmu agama Islam yang alhamdulillah Allah SWT telah memberikan hidayahnya kepada kita, yang dengannya seseorang meraih kebahagiaan yang sebenarnya di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, para jamaah Masjid Ahmad Dahlan, insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Wasailul Mufidah lil Hayati Sa'idah, kiat-kiat yang bermanfaat untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia. Sebagaimana kita tahu, kitab ini ditulis oleh seorang ulama besar di zamannya. Beliau adalah Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Sampai kita insyaallah pada akhir-akhir kitab ini, beliau menyebutkan sebelumnya 9 kiat, 9 cara untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan. Sebenarnya 9 tadi kalau kita praktekkan benar-benar dalam kehidupan kita, maka insya Allah seseorang akan senantiasa bahagia di dalam kehidupannya. Beliau tambah di sini, faslun, pasal yang baru, wa fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yafraqu mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Dan di dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah seorang laki-laki yang beriman membenci seorang wanita yang beriman. Maksudnya adalah berlebihan di dalam membenci istrinya. Kalau dia membenci, tidak suka pada salah satu akhlak yang dimiliki oleh istri tersebut, niscaya dia akan senang, ridha akhlak yang lain yang dimiliki oleh istri tadi. Beliau rahimahullah ingin menjelaskan dan mengajarkan kepada kita, terkadang rasa gelisah, resah, gundah, gulana, tidak bahagia dalam kehidupan adalah ketika seseorang hanya melihat pada kekurangan yang dimiliki oleh orang lain.
istri, yang dilihat cuma kekurangannya saja. Kurang ini, kurang itu, nggak bisa masak, cemberut terus misalnya. Sehingga apa? Sehingga dalam berlebihan di dalam membenci istrinya yang tentunya memiliki kekurangan. Kalau dia membenci dari istrinya tersebut sesuatu akhlak, pasti dia mencintai ridha akhlak yang lain yang juga dimiliki oleh istrinya. Kalau kaidah seseorang di dalam bermuamalah, bergaul dengan makhluk yang lain seperti ini, yaitu seperti ketika dia bermuamalah dengan istrinya, dia melihat kekurangan, tapi dia juga tidak melupakan kelebihan yang dimiliki oleh orang lain tersebut, baik kepada anaknya, istrinya, karyawannya, tetangganya. Orang yang menerapkan kaidah ini maka dia akan bahagia di dalam kehidupan dia. Sebaliknya, yang hanya melihat kekurangan saja, yang terjadi adalah ketidakbahagiaan di dalam kehidupannya. Syekh mengatakan faidatani 'azimatan. Di dalam hadis ini ada dua faedah yang besar. Ihdahuma al-irsyadu ila muamalati zawjati wal qaribi was sahibi wal 'amili. Yang pertama adalah petunjuk di dalam bermuamalah dengan istri bagi yang punya istri dan orang yang dekat atau keluarganya, kakaknya mungkin, orang tuanya mungkin, wasahib dan juga temannya, wal 'amil dan juga orang yang bekerja dengan dia, karyawannya dan juga bawahannya. Jadi ini bukan hanya khusus untuk bermuamalah dengan istri, tidak. Secara umum ketika seseorang bermuamalah dengan manusia. Wa kulli man bainaka wa bainahu 'alaqatun wattisal. Dan setiap orang yang memiliki hubungan komunikasi antara dirimu dengan orang tersebut, masuk semuanya dalam hadis ini. Wa annahu yanbaghi an tuwattina nafsaka 'ala annahu la budda an yakuna fihi 'aibun aw naqsun aw amrun takrahu. Bagaimana kaidah ketika seseorang bermuamalah dengan orang lain? Sepantasnya lah seseorang memasang di dalam dirinya, mempersiapkan di dalam dirinya bahwasanya orang yang dia bermuamalah dengan orang tersebut, yang punya hubungan dengan dia, pasti dia memiliki aib, pasti dia memiliki kekurangan atau sesuatu yang kita benci. Itu kaidah bahwasanya manusia itu adalah tempat kekurangan. Ketika kita bermuamalah dengan siapapun, pasti dia memiliki kekurangan. Ini yang harus senantiasa ada di dalam diri kita dan kita pasang di dalam jiwa kita. Sehingga apa? Sehingga ketika suatu saat kita melihat kekurangan pada istri, pada anak, dan pada orang yang bermuamalah dengan kita, maka kita sudah mempersiapkan diri. Menerima karyawan, mungkin kita lihat setelah dites bagus, tapi apakah dia kemudian sempurna dan beres 100% ketika nanti dia bekerja dengan kita? Ini harus kita pasang dalam diri kita, pasti dia memiliki kekurangan. Entah apa kekurangannya, tapi yang jelas
dia sudah memasang, mempersiapkan bahwa orang tersebut pasti akan memiliki kekurangan. Fa idza wajadta dzalik, kalau engkau menemukan yang demikian, yaitu kekurangan tersebut, faqarin baina hada wa baina ma yajibu 'alaika aw yanbaghi laka min quwwati al-ittisali wal ibqa'i 'ala al-mahabbah. Maka bandingkan antara kekurangan tersebut dengan apa yang menjadi kewajiban antum atau yang sepantasnya antum lakukan berupa kekuatan di dalam berkomunikasi dengan orang lain dan juga melanggengkan kecintaan kita kepada orang lain tersebut. Bitadzakkuri ma fihi minal mahasini wal maqasidil khassa wal 'ammah. Bagaimana caranya supaya kita tetap bisa bergaul, bermuamalah dengan orang-orang tersebut? Caranya adalah dengan mengingat-ingat apa yang dia miliki berupa kelebihan. Ya, meskipun dia kurang cermat, tapi orangnya kalau sudah kerja giat, tidak kenal waktu misalnya. Meskipun dia mungkin banyak bicara, tapi dari sisi kesabaran dalam mendidik anak, istri saya memiliki kelebihan dan memiliki keistimewaan dan seterusnya. Wa bihadzal idha'i 'anil masawi wa mulahadhatil mahasin, dengan cara seseorang menutupi, melupakan kekurangan-kekurangan tadi dan mulai dia memperhatikan, menampakkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh orang lain, tadumus suhbatu wal ittisalu, maka akan menjadi langgeng persahabatan, akan menjadi langgeng komunikasi dengan orang lain dan hubungan dengan orang lain. Bukan hanya itu, wa tatimmur rahatu wa tahsulu laka, dan akan semakin sempurna kebahagiaan seseorang dan akan didapatkan oleh seseorang. Ini di antara pintu-pintu kebahagiaan seseorang ketika bermuamalah dengan orang lain dan melihat di sana kekurangan, maka dia juga harus memperhatikan adanya keistimewaan dan kelebihan yang dimiliki oleh orang lain tersebut. Antum coba, bisa antum akan merasakan seperti yang dirasakan oleh orang-orang yang mencobanya. Al-faidatu tsaniyah, dan yang kedua, faedah yang kedua dari hadis tadi, wa hiya zawalul hammi wal qalaqi wa baqa'is safai wal mudawamati 'ala al-qiyam bil huquqil wajibati wal mustahabbah wa husulir rahati baina tarfain. Faedah yang kedua, selain komunikasi antum baik dengan orang lain, maka faedah yang kedua adalah hilangnya keresahan, kegundahan dan langgengnya hubungan yang bersih, dan terusnya kita dalam melaksanakan, menunaikan berbagai hak yang wajib maupun yang sunnah. Ketika seseorang menjalankan dan melaksanakan hadis ini, maka orang yang pertama kali mengambil faedahnya adalah diri kita. Kita akan menjadi orang yang bahagia di dalam kehidupan kita. Wa husulir rahati baina tarfain, dan akan didapatkan kebahagiaan, nyaman dari dua belah pihak. Keluarga kita, anak kita ketika melihat bapaknya misalnya paham tentang hadis ini, mereka pun akan senang, cinta kepada
bapaknya. Bapak bukan hanya melihat kejelekanku saja, ayah tidak melihat kenakalanku saja, tidak hanya melihat kekuranganku saja, tapi beliau juga melihat tentang kelebihan yang Allah berikan kepada diriku. Bahagia dia tahu dan sadar tentang kekurangan dia sebagai seorang anak. Ketika dia melihat ayahnya memahami kelebihan dan juga keistimewaan dia dan menghargai, maka dia pun bahagia dan cinta kepada orang tuanya. Demikian pula seorang istri senang dan bahagia melihat dan memiliki seorang suami yang paham tentang kekurangan dia. Dia sadar dia orangnya demikian dan demikian. Dan ketika melihat dan memiliki seorang suami yang memahami sifat dirinya dan juga karakter dirinya dan juga kekurangan dirinya, maka akan bertambah kebahagiaan dan bertambah kecintaan yang dimiliki oleh istri tadi kepada suaminya. Bagaimana akibat orang yang tidak melaksanakan hadis ini? Wa man lam yastarshid bihadzal ladzi dzakarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang tidak mengambil petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, bal akasal qadiyah, justru malah dia membalik urusan. Bagaimana? Falahidhal masawi'a wa 'amiya 'anil mahasin. Yang diperhatikan terus kejelekan, kekurangan saja yang dicatat. Kepada anaknya juga demikian, kepada istrinya, kepada bawahannya. Wa 'amiya 'anil mahasin, dan dia buta dari keistimewaan dan kelebihan yang dimiliki oleh orang lain tersebut. Sama sekali tidak disebut kelebihannya. Fala budda ayyaqlaq. Orang yang demikian bisa dipastikan dia akan gundah terus, dia akan emosi terus. Wala budda yatakaddara ma bainahu wa baina man yattasilu bihi minal mahabbah. Kalau demikian sikapnya seseorang, maka pasti hubungan kecintaan antara dia dengan orang lain ini akan segera pudar, akan segera goncang, akan segera keruh. Siapa di antara kita yang senang diperhatikan kekurangannya terus dan sama sekali tidak diperhatikan keistimewaannya? Wa yataqatta'a katsirun min al-huquqi allati 'ala kullin minhuma al-muhafazatu 'alaiha. Dan kalau demikian caranya sikap seseorang di dalam bermuamalah bersama orang lain, maka selain ketidakbahagiaan yang dia dapatkan, orang lain juga tidak senang dibegitukan, dia juga akan terputus kebanyakan dari hak-hak yang seharusnya ditunaikan oleh masing-masing keduanya. Ketika dia tidak memperhatikan hadis ini, maka mungkin saja menjadikan istrinya tidak semangat lagi untuk mendengar dan taat kepada suaminya. Anaknya, karena yang diperhatikan hanya kekurangan, akhirnya dia pun sering justru malah membantah dan durhaka kepada orang tuanya. Sebabnya apa? Dari orang tuanya sendiri, dari sikap kita yang tidak menghargai keistimewaan dan juga kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Akhirnya mereka pun bukan bertambah baik, tetapi justru malah bertambah parah. Banyak kewajiban atau sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh mereka kepada kita, tapi mereka tinggalkan. Sebabnya adalah karena diri kita tidak menghargai keistimewaan, kelebihan yang dimiliki oleh orang-orang tersebut. Wa katsirun minan nas dzawil himamil 'aliyati, dan kebanyakan dari manusia yang mereka sebenarnya memiliki
himmah yang tinggi, memiliki tekad yang kuat. Maksud beliau adalah banyak orang-orang besar sebenarnya, orang-orang yang secara zahir baik, punya semangat yang tinggi, yuwattinuna anfusahum 'inda wuqu'il kawarithi wal muz'ijati 'ala sabri wa tuma'ninah. Orang-orang tersebut mereka sudah mempersiapkan diri mereka, jiwa mereka untuk menghadapi perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dahsyat dalam urusan misalnya bisnisnya yang besar atau dalam dakwahnya. Dia sudah mempersiapkan, nanti kalau terjadi seperti ini anak sudah siap. Dalam perkara-perkara yang besar dia sudah mempersiapkan dirinya untuk bersabar dan tetap tenang. Walakin, tapi kata beliau, indal umuri tafihati al-basitati yaqlaqun. Tapi subhanallah, dalam perkara-perkara yang remeh, dalam masalah bisnis yang besar, dalam dakwahnya, dalam urusan yang besar, dia ingat bahwasanya dia sudah siap untuk bersabar atas risiko apapun, dan dia akan tetap tenang apapun yang terjadi. Tapi dia lupa di sana ada perkara-perkara yang kecil yang terjadi dalam kehidupan dia sehari-hari, yang dia tidak memasang kaidah ini di dalam dirinya. Contohnya seperti tadi, bermuamalah dengan anak, bermuamalah dengan istri, sesuatu yang remeh. Dia tidak gunakan kaidah tadi ketika dia bermuamalah dengan orang-orang yang dekat tersebut. Akhirnya apa? Dalam perkara yang besar dia bersabar, tapi ketika dia bermuamalah dengan orang yang paling dekat dengan dirinya, dia mudah sekali goncang, mudah sekali gelisah. Wa yatakaddaru safa, akhirnya menjadi keruh. Hubungan yang semula suci, hubungan yang semula bersih, akhirnya menjadi keruh karena dia tidak mempraktekkan kaidah tadi dalam perkara-perkara yang kecil. Wasababu fi hadha annahum wattanu nufusahum 'indal umuril kibar. Sebabnya adalah mereka hanya mempersiapkan dirinya untuk menghadapi perkara yang besar. Itu saja. Wa tarakuha 'indal umuri sighar, dan dia meninggalkan kaidah tadi di dalam perkara-perkara yang kecil. Berhasil menghadapi perkara yang besar, tapi untuk perkara yang kecil dia gagal. Kita mengenal dia sebagai orang yang besar, mungkin seorang ustaz kabir, atau seorang dai yang kabir, atau seorang tokoh masyarakat yang disegani oleh manusia, tapi ternyata hancur lebur keluarganya, rusak anaknya, karena dia hanya mempersiapkan untuk menghadapi perkara yang besar, sementara perkara yang kecil dia remehkan. Fadarratuhum wa atharat fi rahatihim, akhirnya memudarati perkara-perkara yang kecil tadi, memudarati orang tersebut dan mempengaruhi kebahagiaan dia dan kenyamanan dia di dunia ini. Falhazimu, maka orang yang memiliki tekad yang kuat harusnya yuwattinu nafsahu 'ala al-umuril qalilati wal kabirah. Hendaklah dia memasang dan mempersiapkan jiwanya untuk menghadapi perkara-perkara yang kecil, yang sedikit, maupun perkara-perkara yang besar. Inilah yang tentunya yang sempurna. Sebagaimana seseorang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi perkara yang besar, dia juga hendaklah memperhatikan, mempersiapkan dirinya untuk mengatasi dan menghadapi perkara-perkara yang kecil. Wa yas'alullaha al-i'anata 'alaiha,
dan kewajiban dia juga meminta kepada Allah pertolongan untuk menghadapi perkara-perkara tersebut. Jangan lupa, bukan hanya dia bertawakal kepada dirinya sendiri, saya siap, saya sudah mempersiapkan, dia juga harus meminta kepada Allah pertolongan. Wa alla yakhilahu ila nafsihi tarfat ain, dan meminta kepada Allah supaya jangan sampai Allah SWT menyerahkan kita kepada diri kita sendiri, meskipun hanya sekejap mata. Karena masing-masing dari kita, Bapak Ibu sekalian, membutuhkan dan memerlukan pertolongan Allah di dalam semua waktu kita. Dalam semua waktu kita. Tidak bisa kita merasa cukup dari Allah Azza wa Jalla meskipun hanya sekejap mata. Maka seseorang meminta kepada Allah, dan ini adalah termasuk doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, wala takilni ila nafsi tarfat ain. Allahumma rahmataka arju wala takilni ila nafsi Allahumma rahmataka arju wala takilni ila nafsi tarfat ain. Ya Allah, rahmatmu lah yang aku harapkan. Maksudnya adalah jangan sampai seseorang ketika melihat dirinya sendiri, ya, kemudian dia ta'ajjub dengan dirinya sendiri dan lupa untuk meminta pertolongan kepada Allah. Wala takilni ila nafsi tarfat ain, dan janganlah engkau ya Allah menjadikan aku bertawakal, bergantung kepada diriku sendiri meskipun hanya sekejap mata. Sekejap mata saja seseorang bertawakal kepada dirinya sendiri bahaya, apalagi sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan lupa kepada Allah dan bertawakal hanya kepada dirinya sendiri. Ini sesuatu yang membahayakan seseorang. Fa'inda dzalika yasulu 'alaihi saghiru kama sahula 'alaihi al-kabiru. Maka dalam keadaan demikian, insyaallah mudah bagi seseorang menghadapi yang kecil sebagaimana mudah bagi seseorang untuk menghadapi yang besar. Wa yabqa mutma'innan nafsi sakinal qalbi mustarihan, sehingga tetap terjaga, tetap langgeng seseorang hidup dalam keadaan dia tenang jiwanya, tenang hatinya, dalam keadaan mustarihan, dalam keadaan berbahagia, tentram dan juga nyaman kehidupannya. Ini satu di antara kiat yang disebutkan oleh Syekh di dalam kitab ini. Faslun, pasal yang baru. Al-aqilu ya'lamu anna hayatahu sahihah hayatu sa'adati wa tuma'ninah wa annaha qasiratun jiddan. Kiat yang lain, Bapak Ibu sekalian, orang yang berakal, kata beliau, orang yang berakal adalah orang yang menyadari bahwasanya kehidupan yang benar, kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan juga ketenangan. Ini adalah kehidupan yang sebenarnya. Kita hidup dan bahagia, itulah kehidupan. Adapun kehidupan yang dipenuhi dengan kegelisahan dan kegundahan, maka ini bukan kehidupan yang sebenarnya. Wa annaha qasiratun jiddan, dan dia menyadari bahwasanya kehidupan yang dia lalui di dunia ini hanyalah sangat-sangat pendek. Tentunya kalau dia tahu bahwasanya kehidupan ini hanya sekali dan kehidupan ini sangat pendek, dia berusaha bagaimana hidup sekali dan pendek ini bahagia dan tenang di dalam kehidupannya. Fala yanbaghi lahu an yaqsuraha baluhum wal istirsalu ma'al aqdar. Maka kalau demikian, kalau dia tahu dan menyadari bahwasanya kehidupannya hanyalah sementara dan pendek, jangan sampai
pikiran dia membatasi kehidupan tersebut hanya dengan berbagai perkara yang mengeruhkan, berbagai perkara yang menyedihkan. Sudah tahu hidupnya sekali dan pendek, kok malah memenuhi kehidupannya dengan berbagai perkara yang mengeruhkan, berbagai perkara yang menyedihkan, menggelisahkan dan seterusnya. Orang yang berakal harusnya menjadikan kehidupan yang dia lalui ini, yang satu ini, yang pendek ini, itu kehidupan di dunia, menjadi kehidupan yang sahih, kehidupan yang baik. Fa inna dzalika dhiddul hayati sahihah, karena yang demikian adalah lawan dari kehidupan yang benar. Kemudian beliau mengatakan, sini ditulisnya fa yash'u, ini salahnya, ainnya diganti kha, ha. Fa yash'u bi hayatihi an yadhhaba katsirun minha nahban lil humumi wal aqdar. Orang yang berakal harusnya dia bakhil dengan kehidupannya. Jangan sampai kehidupan yang pendek dan satu ini, itu kehidupan dunia, hilang sebagian besarnya di dalam kegelisahan dan juga kekeruhan di dalam kehidupannya. Jangan sampai kita membiarkan kehidupan di dunia yang sebentar dan satu ini semuanya penuh dengan kita gunakan semuanya untuk bersedih dan berkeluh kesah. Wala farqa fi hadza bainal barri wal fajir. Dan tidak ada perbedaan di dalam masalah ini antara orang yang soleh dengan orang yang tidak soleh, orang yang beriman dan juga orang yang kafir. Orang yang berakal di antara mereka prinsipnya sama. Ya, kadang orang kafir pun juga atau orang yang tidak soleh pun punya prinsip seperti ini. Mas, ini kan kehidupan cuma sebentar. Ayo kita gunakan untuk yang bersukaria. Jangan kita bersedih. Orang yang tidak soleh pun juga kadang mengucapkan ucapan seperti ini. Orang yang kafir juga demikian. Walakinnal mu'mina lahu min at-tahaqquqi bihadzal wasfi al-haddul awfar wan nasibun nafi' al-ajil wal ajil. Adapun orang yang beriman, maka sifat yang seperti ini di dalam dirinya lebih sempurna. Kalau orang yang tidak soleh tadi mengucapkan ucapan seperti ini, tapi apakah dia mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya? Tidak. Orang yang kafir juga demikian. Adapun orang yang beriman, maka dia mengucapkan ucapan seperti ini dan dia mewujudkan kebahagiaan yang sebenarnya di dalam dirinya sesuai dengan kadar keimanan dia. Jadi memang ucapan ini diucapkan oleh semuanya, tapi yang benar-benar mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya adalah orang-orang yang beriman dengan iman dan juga amal soleh. Wan nasibun nafi'u wal ajil wal ajil, dan dialah yang mendapatkan bagian yang bermanfaat baik di dunia ini maupun di akhirat. Baik, sudah waktunya azan? Sudah. Kita dengarkan azan terlebih dahulu.
Insyaallah sampai di sini dulu. Kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan. Dan perlu Anda sampaikan juga apa yang kita dapatkan, mungkin 1 poin atau 2 poin dalam majelis kita berusaha untuk sampaikan ini kepada orang lain, ya, kepada terutama keluarga kita sendiri, anak-anak kita yang mereka juga membutuhkan kebahagiaan sebagaimana kita juga membutuhkan kebahagiaan. Baik, silakan. Mungkin ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi tentunya. Pertanyaannya, apakah orang yang bersabar ketika dia menghadapi musibah
dan bersyukur ketika dia mendapatkan kenikmatan, apakah bisa dikatakan dia telah mendapatkan surga di dunia? Kita katakan nah, itu adalah termasuk di antara ciri kebahagiaan. Sehingga sebagian ulama seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan di dalam Al-Qawaidul Arba' ketika beliau menyebutkan semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah, menjadi orang yang bersyukur ketika mendapatkan nikmat, dan beristighfar ketika berdosa. Kemudian beliau mengatakan fa inna haula'i ats-tsalath unwanus sa'adah, karena sesungguhnya tiga perkara tadi adalah termasuk ciri kebahagiaan. Surga di dunia maksudnya adalah kebahagiaan di dunia. Maka orang yang bisa bersabar ketika dia mendapatkan musibah sebesar apapun, dia akan bahagia. Orang yang mendapatkan kenikmatan dan dia bisa mensyukuri nikmat tadi, maka itulah sebenarnya orang yang berbahagia. Siapa orang yang celaka? Orang yang ketika mendapatkan musibah dia menggerutu, dia tidak ridha, tidak bersabar, maka itu orang yang celaka dan sengsara di dalam kehidupannya. Nabi SAW mengatakan, wa man sakhita falahu as-sakhat. Orang yang marah terhadap apa yang sudah Allah SWT takdirkan, maka dialah orang yang akan mendapatkan kemarahan dari Allah. Musibah tetap mengenai dia. Ketika dia tidak bersabar, maka akan bertambah kesengsaraan dia dan juga kecelakaan dia. Demikian pula orang yang tidak bersyukur ketika mendapatkan nikmat, ini orang yang sengsara di dunia. Dapat nikmat, dia sandarkan kenikmatan tadi kepada dirinya atau kepada makhluk. Ini adalah hasil usaha saya, ini adalah karena kecerdasan saya. Maka orang yang demikian berarti tidak bersyukur atas nikmat yang Allah SWT berikan kepada orang tadi. Ini bukan menambah kebahagiaan, tapi dia akan semakin celaka karena dia bertawakal kepada dirinya sendiri. Atau dia gunakan nikmat tadi di dalam perkara yang tidak diridhai oleh Allah. Bukan kebahagiaan yang akan dia dapatkan, yang akan dia dapatkan adalah kesengsaraan dan juga kecelakaan. Jadi kalau dikatakan orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah itu surga dunia, betul, kenikmatan di dunia. Orang yang bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan mendapatkan surga dunia, kebahagiaan di dunia, maka itu adalah betul. Mohon maaf tadi saya salah pembacaan kitab ini. Wallahu taala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.